Bagian 1. Namaku Mariani. Bu, apa benar Bapak sudah meninggal? Memangnya kenapa tuh, Nduk? Gak apa-apa, aku kasihan lihat Ibu, setiap hari harus berjualan kue keliling kampung seperti ini, kataku dengan sorot mata yang tajam. Yang penting, kan, kamu bisa terus sekolah, kata Ibu sembari menata kue-kue basah di atas nampan plastik tanpa menoleh ke arahku. Tapi, kan, kalau Bapak masih ada, mungkin kehidupan kita gak akan seperti ini, Bu. Sudah, Nduk, sudah. Jangan paksa Ibu, tak perlu kamu bahas tentang bapakmu lagi. Ibu sudah nyaman hidup seperti ini, anggap saja bapakmu itu sudah mati. Kata Ibu yang kini menaikkan nada bicaranya. Namaku Mariani, hidup dengan Ibu di sebuah rumah bilik yang terkadang atapnya bocor ketika hujan lebat turun. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Jika Bapak memang masih hidup, ingin sekali aku mencarinya, mungkin kehidupan yang Bapak jalani saat ini jauh lebih baik ketimbang kehidupan Ibu yang berada dalam kondisi serba kekurangan. Aku sudah kelas 11, kehidupan yang kulewati di sekolah pun tak mampu membuatku bahagia. Banyak murid yang tak mau berteman denganku, tak heran dengan penampilanku yang super kucel ini, sangat sulit bagiku mencari teman untuk berbagi dan bermain bersama. Penampilanku layaknya pembantu-pembantu di tayangan FTV, satu-satunya kelebihan yang aku miliki saat ini adalah ukuran kedua. Gunung kembarku yang terbilang lebih besar dibanding dengan siswi lainnya yang ada di sekolah. Hanya itu yang mampu aku tonjolkan. Berharap agar ada siswa tajir mau atau sudi mendekatiku. Hari ini, di sekolah ketika jam istirahat, di saat yang lain pergi ke kantin, aku memutuskan untuk lagi-lagi pergi ke perpustakaan, sekadar untuk membuang-buang waktu serta berharap jam istirahat segera berakhir. Dulu, aku sering membawa bekal ke sekolah, kue-kue yang biasa Ibu jajakan, Ibu bagi untukku pula agar aku tak jajan di saat jam istirahat. Aku hanya makan kue-kue bekal dari Ibu di dalam kelas karena memang uang yang Ibu punya dari hasil penjualan kuenya hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan sisanya biasanya Ibu tabung untuk uang bayaran sekolahku setiap bulannya. Namun, gaya hidup irit yang Ibu terapkan malah menjadi bahan hinaan serta ejekan teman-teman satu kelas padaku. Dari sana, aku memutuskan untuk menahan lapar jika jam istirahat tiba daripada harus menanggung malu karena ejekan teman-teman sekelas. Sialnya Ibu, memilihkan sekolah negeri favorit untukku. Dulu aku memang cukup berprestasi saat masa SMP, makanya aku bisa masuk sekolah ini dan bisa meraih beasiswa. Namun, gaya hidup murid-muridnya yang tinggi membuatku jadi orang yang terasing, dan prestasiku menurun drastis karena jatuhnya kepercayaan dalam diri yang dulu pernah ada padaku. Aku merasa sangat minder, terlebih saat salah satu temanku ada yang mengetahui jika aku hanya anak penjual kue keliling. Kabar mengenai aku sang anak dari penjual kue keliling segera menyebar dari dalam kelas sampai ke luar kelas. Semenjak itu tak ada lagi murid yang sudi mendekatiku di sekolah ini, bahkan untuk menyapa saja pun sepertinya mereka enggan lakukan. Aku tak tahu apa yang salah dengan anak penjual kue keliling di sekolah yang katanya favorit ini. Namun, ada satu orang yang masih mau mendekatiku. Dia Rudi, petugas penjaga sekolah. Terkadang dia mau mengajakku berbincang ketika kami bertemu di gerbang sekolah saat masuk atau pulang sekolah. Pernah beberapa kali juga dia mengantarku pulang ke rumah dengan motor matic tuanya. Di sekolah ini, aku tak bisa lagi berpura-pura untuk menjadi orang kaya seperti dulu saat kelas 10, karena keadaannya memang sudah serba lusuh. Serba usang, seragam dari kelas 10 masih aku kenakan, membuat kedua gunung kembar milikku yang besar terlihat seperti ingin berontak keluar dari persembunyiannya. Aku malu dengan keadaan diri, sepatu sudah kumal, rok sudah pudar, tas yang aku pakai seperti tas gendong yang sudah harus dimuseumkan. Seperti hari kemarin, aku kembali didekati Rudi saat berjalan keluar dari gerbang sekolah. "Dek, Mas antar pulang lagi, yuk," kata Rudi menawariku dengan senyuman khasnya. Senyuman dengan kerutan di kedua ujung bibirnya. Dari wajahnya,
Aku memperkirakan kalau usia Rudy sudah kepala tiga, terlihat juga dari sikapnya yang kolot dan kaku. Gak usah, Mas, aku jalan kaki aja. Jika harus mengakui, sejujurnya aku merasa malu, saat banyak murid menatapku dengan tatapan mereka yang terlihat seakan-akan merendahkan diriku ketika aku diboncengi Rudy menaiki motor bututnya. Namun, terkadang juga aku tak bisa lagi menolak tawarannya Rudy untuk diantar pulang dengannya, karena saat aku berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan, ada saja ulah jahil dari teman satu kelas. Ataupun yang berbeda kelas, seringnya kebanyakan dari mereka melemparkan senyuman dengan ekspresi wajah yang dibuat-buat dari dalam kendaraan yang mereka naiki, melalui jendela kaca yang dibuka. Aku benci dengan hidupku saat ini. Aku muak, rasanya ingin kusudahi saja hidup ini, batinku menggerutu. Udah nggak apa-apa, Mas antar. Rumah kamu, kan, cukup jauh, nanti kecapean. Ya sudah, Mas, iya, jawabku ketus sambil mengangkat kedua tangan ke udara. Kamu tunggu dulu di sini, ya, Mas mau ambil sepeda motor Mas di parkiran. Jangan lama-lama. Rudy segera berlari meninggalkan aku yang kini tengah berdiri di depan gerbang sekolah. Tak lama berselang, Rudy sudah keluar lagi dengan sepeda motornya. Perjalanan yang sangat membosankan, kolot sekali sikapnya. Rudy, kaku dan sangat garing. Hingga ada momen saat kami melintasi polisi tidur, motor yang kami tumpangi loncat, entah sengaja atau tidak. Hal tersebut membuat aku yang duduk di ujung jok motor harus merosot ke depan, dan payudaraku menyentuh punggung milik Rudy. Aduh, kataku spontan karena kaget. Maaf, Dek. Mas gak sengaja. Buru-buru aku membetulkan posisi dudukku, kembali duduk seperti kondisi semula. Iya, Mas, gak apa-apa. Sesaat aku merasa ada sesuatu yang aneh. Untuk kali pertama aku merasakan hal yang ternyata mampu membuatku merasa sedikit nyaman. Makanya duduknya majuan, Mas susah seimbang bawa motornya. Aku mengembalikan posisi duduk kembali merapat ke depan, aku pasrah saja, tetapi tak menunjukkan sikap pasrah seutuhnya. Tak lama motor yang kami tumpangi harus menepi karena tiba-tiba butiran-butiran air dari langit perlahan turun menetes di atas kepala. Hujan turun dengan deras tanpa memberi aba-aba. Kayaknya kita menepi dulu, ya, Dek, hujannya makin deras, nih, kata Rudy dengan suara yang sedikit ia keraskan. Aku mengangguk tanda setuju. Motor menepi di depan sebuah bangunan yang jauh dari pemukiman penduduk. Bangunan KUD atau Koperasi Unit Desa di daerah Jagarasa. Jaraknya menuju rumah masih terbilang cukup jauh. Di teras depan KUD, aku baru sadar, kalau baju seragam yang aku kenakan sudah basah kuyup, melekat ke tubuh, membuat bentuk lekuk dari beberapa bagian tubuhku terlihat lebih sempurna. Rudy menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Aku mencoba menutupinya dengan kedua tangan, tetapi nahas, ukurannya yang cukup besar ini tak mampu tertutup hanya dengan kedua tangan. Maaf, Mas gak sengaja lihat, Dek. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba muncul perasaan takut. Dari dalam diri, takut Rudy bertindak yang tidak-tidak. Namun, pradugaku salah besar, dia justru melepaskan jaket kulit berwarna hitam yang tengah ia kenakan, dan menyodorkannya ke arahku. Nih, pakai, Dek. Nanti masuk angin. Bagian dua dia yang tampak berbeda. Hujan masih turun dan sepertinya ia belum ingin berhenti walau hanya sesaat. Suara petir menggelegar, membuat ciut nyali siapapun yang mendengarnya. Di depan halaman KUD yang sepi, udara terasa sangat dingin dari biasanya. Aku terdiam, menyaksikan tetesan hujan yang turun melalui ujung asbes, dan kulihat Rudy tetap berdiam diri tanpa bersuara. Sesekali dia melihat ke belakang, menyapu pandang gedung KUD yang sepertinya sudah lama tak terpakai. Banyak daun-daun kering berserakan di atas lantainya. Tak luput jaring laba-laba menghiasi tiap sudut bangunan ini, menambah kesan usang dan seram. Namun, ada satu hal yang masih aku takuti, yaitu gelagat Rudy yang terlihat aneh dan mencurigakan. Apa yang ada dalam pikirannya saat ini? Apa ia sedang merencanakan sesuatu hal yang buruk pada diriku?
Itu tentu tak mungkin terjadi, karena baru saja ia memberikanku jaket yang kini sedang kupakai untuk menutupi lekuk tubuhku yang basah karena hujan. Atau memang ia sengaja memberikanku jaket ini agar aku tak mencurigainya dan kemudian ia menyetubuhiku saat aku lengah serta keadaan sudah sepi. Terjadi perdebatan dalam hatiku. Mas, aku pulang duluan aja. Ya, jalan kaki. Aku bawa payung, kok. Gak usah. Tunggu sebentar lagi juga reda hujannya. Gak apa-apa, Mas. Aku duluan. Ya sudah. Tunggu sebentar. Ya, di sini. Mas ke belakang dulu, pengin pipis. Nanti setelah itu Mas antar pakai motor. Tapi kita jalannya pelan-pelan aja, biar kamu bisa sambil pakai payung. Kembali aku hanya bisa menganggukkan kepala, dan setelah itu dia pergi untuk menyelesaikan hajatnya. Setelah menunggu cukup lama, hati mulai tak merasa enak. Sudah 10 menit Rudi pergi, tetapi belum juga kembali. Ingin aku pergi untuk menyusulnya, tetapi aku takut jika itu hanya sebuah pancingan. Aku takut dia sudah menungguku di belakang gedung ini dengan keadaan telanjang. Gila, pikiran-pikiran buruk tentangnya mulai berdatangan. Aku tak mau itu semua terjadi, lebih baik aku memutuskan untuk pulang. Dengan berjalan kaki tanpa dirinya. Ini baru jam 3 sore, tetapi keadaan jalan sudah terasa sangat sepi, karena memang jalanan menuju kampungku tak pernah ramai oleh kendaraan yang lewat, ditambah hujan dan petir yang sedari tadi bersahut-sahutan, sepertinya mampu membuat orang-orang enggan untuk keluar rumah. Sepanjang jalan, baru satu rumah yang aku jumpai, karena di kampung rumah-rumah penduduk memang berada saling berjauhan, berbeda dengan di kota yang rapat dengan pemukiman serta ditambah dengan keberadaan kios-kios orang yang berjualan di pinggir jalannya. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara sepeda motor yang mengikuti langkahku, ternyata dia Rudi. Dek, kamu kok ninggalin Mas? Mas kira kamu kemana? Abis Mas Rudi lama, jadi aku tinggal. Maaf, iya, nggak apa-apa, ayo naik. Kali ini Rudi terlihat lain. Tidak seperti biasanya, dia terlihat lebih memesona, wajahnya cerah, seperti beraura. Mungkin karena wajahnya yang basah akibat guyuran hujan dan pantulan cahaya kilat yang membuatnya berbeda. Aku mencoba untuk melepas jaket yang sedang kukenakan. Udah gak usah dilepas jaketnya, pakai aja. Dingin, loh, Dek. Mas Rudi nanti masuk angin. Gak apa-apa, Dek, aku udah biasa kedinginan. Setiap malam juga selalu kedinginan, abis boboknya sendiri, kata Rudi sembari melebarkan bibirnya untuk tersenyum. Aku dapat melihat senyumannya yang kini aku rasa sedikit berkarisma, melalui kaca spion sepeda motornya. Sepeda motor matic milik Rudi berjalan dengan perlahan, hujan masih mengguyur kami berpayung bersama di atas sepeda. Motor miliknya, aku terpaksa merapatkan dudukku agar tubuhnya tak kena guyuran hujan. Kaos yang ia kenakan basah kuyup, melekat di tubuhnya membuat tubuh bagian belakangnya terpampang dengan sempurna, otot-otot yang tak terlalu besar terlihat sangat menawan. Oh ya, nanti jaketnya kamu bawa aja, ya, besok kamu bisa balikin kalau mau. Iya, Mas, jawabku singkat. Dek, Mas boleh tanya sesuatu, gak? Boleh. Apa, Mas? Di sekolah udah punya pacar belum? Ya. Hehehe. Maaf, ya, Mas lancang nanya seperti ini. Nggak apa-apa, Mas, aku belum punya pacar. Serius, masa iya wanita cantik kayak kamu gak punya pacar? Dek, iya, Mas, lagian mana ada yang mau sama aku? Kini jawabanku lebih panjang, entah mengapa aku mulai menikmati percakapan ini. Tidak seperti perjalanan kami sebelumnya, kami lebih banyak diam, hanya sedikit obrolan basa-basi, dan terasa amat membosankan. Wah, mungkin belum ada yang berani deketin kamu, Dek, karena kamu kelihatan ketus sekali. Emang aku ketus? Ya, Mas. Ketus, tapi menggoda. Mas bisa aja. Memang selama ini aku tak banyak bicara lagi di sekolah. Semenjak teman-temanku tahu tentang keadaanku yang hidup serba kekurangan, aku merasa minder. Oh ya, maaf, ya, Mas jadi sedikit bawel,
soalnya kita sampai rumahnya bakal lama, nih wong jalannya kayak keong begini. Iya, nggak apa-apa, Mas, yang penting selamat sampai tujuan. Iya, kalau Mas ngebut dikit nanti payung kamu bisa terbang, terus kalau kamu ikutan terbang, nanti Mas sedih. Hehe, Mas bisa aja. Aku tertawa lepas. Aku benar-benar hanyut dengan sikapnya saat ini, dia lebih hangat, tidak seperti biasanya, garing dan membosankan. Rasa letih perlahan terobati dengan canda tawa ringan selama perjalanan, tak terasa kami sudah sampai di halaman rumahku. Di teras rumah, sudah berdiri ibu dengan raut muka yang penuh cemas. Nak Rudi, makasih, ya, sudah mau antar Yani pulang, ibu khawatir kalau turun hujan seperti ini. Iya, Bu, ndak apa-apa, saya senang bisa antar Yani pulang. Kalau dia jalan kaki terus kasihan, mukanya cantik, tapi betisnya berotot kayak pemain bola. Kamu bisa saja, Nak, mari mampir dulu, ibu buatkan teh hangat. Ndak usah repot-repot, Bu, saya juga harus buru-buru pulang, sepertinya hujannya juga sudah mulai agak reda. Ya sudah, hati-hati di jalan, Nak Rudi, pelan-pelan aja, jalanan abis hujan licin. Iya, Mas, hati-hati, ya, kataku menambahkan. Tumben kamu, Dek, bilang hati-hati, nanti kalau Mas jatuh hati bagaimana? Aku tak bisa menjawab apa-apa, hanya tersipu malu, dan ibu menatapku sambil tersenyum. Setelah berpamitan, Mas Rudi pergi masih dalam keadaan hanya mengenakan kaos putih polosnya. Aku sudah mencoba menawarinya sweter milikku untuk dikenakan, tetapi ia menolaknya dengan halus. Katanya ia tidak mau bau badannya menempel di sweterku. Namun, aku harus jujur, untuk saat tadi tubuhnya Mas Rudi tercium sangat wangi, seperti bau bunga melati yang semerbak di malam sehabis hujan. Aku rasa dia kini sudah berbeda, mungkin dia mencoba menjadi sosok yang aku butuhkan saat ini, tetapi apapun itu, terima kasih, Mas, aku sudah bahagia. Bagian 3 ciuman pertama. Nduk, kalau ibu perhatikan Rudi itu anaknya baik, cuma ibu pesen sama kamu, fokus dulu sekolah jangan dulu pacaran. Ih, ibu ngomong apa, sih? Mana mungkin aku pacaran sama Mas Rudi, Bu? Bukan gak boleh, nunggu nanti kalau kamu sudah lulus sekolah, ya, kata ibu sambil masuk ke kamarnya. Iya, Bu, sahutku dengan nada manja dan suara yang agak aku keraskan. Malam ini, aku masih terbaring di atas ranjang reyot, enggan rasanya untuk bangkit, kini aku sedang asyik berfantasi ria, mata menatap langit-langit kamar, tetapi pikiranku melayang-layang. Mas Rudi, lekuk tubuhmu tadi begitu menggemaskan, Mas, ingin sekali aku mengecupnya, tetapi aku rasa itu tak mungkin. Aku merasa heran dengan diriku sendiri, kenapa aku bisa begitu senang memikirkannya saat ini. Apa aku sudah dipelet olehnya? Konyol, pikiran macam apa ini? Malam ini hujan kembali turun, memang tidak lebat, tetapi tetap mampu membuatku kedinginan, karena rumah bilik yang sedang aku tempati saat ini tak cukup mampu untuk menahan dinginnya angin malam, apalagi jika diiringi dengan turunnya hujan. Dengan daster tipis yang sedang kukenakan, membuatku hampir membeku karenanya. Mau tak mau aku segera bangkit dari ranjang, menuju lemari pakaian yang sudah lapuk oleh rayap. Mencari apapun yang bisa kukenakan untuk menyelimuti diri ini agar hangat bisa kurasakan. Aku mengambil selembar kain jarik bermotif batik. Walau tipis, tetapi aku pikir cukup untuk mengurangi rasa dingin yang tengah aku dera. Baru saja akan merebahkan tubuh, terdengar suara ketukan pintu depan rumahku. Aku rasa ibu belum tidur, biarkan ibu yang membuka pintunya, kataku dalam hati. Karena kedua kakiku terasa seperti membeku dan berat untukku melangkah menuju ruang depan. Nduk, ada Rudi datang. Terdengar suara ibu memanggil dari luar kamar, sambil mengetuk pelan pintu kamarku. Iya, Bu, sebentar. Jam yang menempel di dinding menunjukkan pukul 7:02, aku yang kini tengah duduk di tepian ranjang segera beranjak untuk pergi menemuinya. Entah kenapa, kini aku merasa sedikit antusias untuk bisa kembali berjumpa dengannya.
Di ruang tamu, Mas Rudi sudah duduk bersila di lantai, karena memang di rumahku ini tak ada sofa atau kursi. Mas Rudi, hujan-hujan begini ada apa? Ya. Mau ambil jaket? Ya. Jaketnya masih basah, Mas. Ndak, udah jaketnya kamu simpen aja. Mas kebetulan lewat, Mas baru aja pulang dari rumah saudara, dan Mas juga mau ajak kamu buat makan ini bareng-bareng. Apa itu, Mas? Bukan apa-apa, Mas cuma bawa sate. Sayang, kan, kalau Mas harus menghabiskannya seorang diri. Di rumah Mas, kan, gak ada siapa-siapa juga. Mas Rudi memang hidup sebatang kara di kampung ini. Keluarganya, ayah, ibu dan kedua adiknya merantau ke kota. Dulu ia tinggal satu rumah dengan kakeknya, tetapi kakeknya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Rumahnya memang tak terlalu jauh dengan rumahku, kita tinggal di kecamatan yang sama, tetapi berbeda desa. Jika menggunakan sepeda motor, untuk menuju rumahnya Mas Rudi hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja. Bu, Ibu, aku sedikit berteriak memanggil ibu. Mas lihat ibu tadi masuk lagi ke kamarnya. Biarin, Dek, gak usah. Dibangunin, mungkin ibu capek. Karena memang ukuran rumahku yang kecil, tak heran dari ruang tamu, Mas Rudi sudah bisa melihat keadaan seisi rumah, pintu menuju kamar ibu dan pintu menuju kamarku yang saling berhadapan. Juga dapur yang berada di ujung lorong rumah ini, hanya tertutup gorden tipis sebagai pintunya, hanya kamar mandi yang tak terlihat karena posisinya berada di paling pojok rumah ini, di sebelah dapur. Jadi, terkadang ketika aku mandi tercium aroma ikan asin saat ibu menggoreng ikan asin, karena kamar mandinya hanya di tembok setengah badan. Oh, begitu. Mas Rudi tunggu di sini, ya, aku ambilkan piring dulu. Dia kini tak menjawab, hanya anggukan kepala yang dia lakukan. Dibarengi dengan senyuman yang tersungging di wajahnya. Setelah membawa piring yang aku butuhkan dan hendak kembali ke ruang tamu, aku baru ingat sesuatu. Oh ya, Mas mau minum apa? Tanyaku yang ada di mulut pintu dapur dengan nada sedikit berteriak, khawatir Mas Rudi tak mendengar apa yang aku katakan karena suara bising dari hujan yang turun menerpa atap rumahku yang berbahan seng. Apa aja, Dek, yang penting anget. Kini aku yang menganggukkan kepala. Aku memutuskan untuk membuatkan Mas Rudi teh manis hangat. Ketika akan sampai di ruang tamu, dari lorong aku masih melihat Mas Rudi dalam posisi bersilanya, kembali aku melihatnya tersenyum. Silakan, Mas, diminum tehnya. Sengaja aku buat hangat biar bisa langsung diminum, kataku ketika meletakkan gelas berisi teh ke hadapannya, dan memindahkan sate ke atas piring untuk kami santap bersama. Maaf, ya, Mas, duduknya di lantai kayak begini. Iya, nggak apa-apa, Dek, enak kayak begini, adem. Aroma tubuhnya menusuk hidungku, wangi melati seakan menyeruak dari dalam tubuhnya memenuhi ruangan yang dingin ini, segar sekali rasanya. Ayo, Dek, kita abisin bareng-bareng satenya. Sate apa ini, Mas? Rasanya enak sekali. Oh, ini sate burung, Dek. Syukurlah kalau kamu suka. Aku menikmati sate yang Mas Rudi bawa, bumbu kecapnya sampai lumer di mulutku, lalu tiba-tiba Mas Rudi mendekat ke arahku, ibu jarinya mengelap lembut bibirku yang sepertinya kecapnya sudah belepotan di bibir. Aku sempat kaget dengan apa yang baru saja dia perbuat, tetapi aku tak mampu berbuat apa-apa, aku hanya bisa diam sambil memejamkan mata. Tangan yang sedang mengelap bibir ini, kini terasa sangat lembut, dan aku merasakan aroma melati semakin menusuk hidung. Aku kaget bukan main, ketika membuka mata, ternyata itu bukanlah ibu jarinya lagi, melainkan bibirnya yang menempel di bibirku. Aku sempat berontak, aku tarik kepalaku mundur, tetapi kepalanya Mas Rudi mengikuti gerak kepalaku, bibirnya kurasakan sangat lembut dan dingin. Kini aku mendorong tubuhnya dan dia tersungkur sedikit ke belakang sambil tersenyum dan berucap, maaf, Dek, Mas seneng banget sama sate, Mas gak kuat lihat kecapnya sampai lumer di mulut kamu. Aku benar-benar kikuk dibuatnya,
ini kali pertamaku berciuman bibir dengan orang lain, pengalaman pertama seumur hidupku. Aku tak bisa berkata apa-apa, aku masih duduk mematung, tetapi entah mengapa, aku tak bisa marah kepadanya. Hingga ia mengalihkannya ke hal yang lain. Oh ya, besok, kan, libur sekolah, adek bisa nemenin Mas pergi. Memem, mau kemana? Ya, Mas. Tanyaku grogi. Mas mau cari sepatu di kota, besok kalau adek bisa, Mas jemput pagi-pagi. Iya, Mas, bisa, kataku singkat. Ya ampun, apa dia tidak sadar jika apa yang baru saja dia perbuat tadi masih membuat jantungku berdegup kencang dan tak beraturan. Aku melihatnya masih santai seperti tak terjadi apa-apa. Mas Rudi benar-benar berubah. Dia bukan sosok yang kaku lagi, yang terlihat grogi ketika mengajakku pulang. Dia seperti sosok yang lainnya, tetapi aku lebih suka dengan Mas Rudi yang sekarang. Ciuman pertama ini akan selalu aku kenang, Mas. Bagian 4 seekor ular. Semua laki-laki sama saja, sudah jam 9, tetapi Mas Rudi belum juga datang menjemputku. Apa dia lupa akan ajakannya semalam? Atau mungkin dia mendadak ada keperluan lain? Atau mungkin dia sakit, akibat dari hujan-hujanan bersamaku saat itu, saat ia mengantarku pulang kemarin sore. Jika dia memang sakit, aku pasti akan mencemaskannya karena di rumahnya tak ada siapa-siapa. Jika dia benar sakit, lantas siapa yang akan merawatnya nanti? Ya Tuhan, semoga dia baik-baik saja. Ada baiknya untukku saat ini mencoba berpikiran positif. Ya, mungkin dia ada keperluan lain yang tak bisa dia hindari. Kini aku hanya bisa terbaring di atas ranjang kamar sambil menanti kehadirannya dengan membaca novel romansa kesayanganku. Di dalam novel yang sedang kubaca, diceritakan jika wanita yang sedang jatuh cinta akan rela melakukan apapun itu untuk sang kekasih hatinya. Aku sadar itu hanya cerita novel. Hanya di novel semua itu bisa terjadi, beda dengan dunia nyata. Aku, sih, tak akan mau, karena cinta menurutku bisa saja tak pernah ada di kehidupan yang sebenarnya. Jika cinta memang harus ada, bisa dipastikan hanya dimiliki oleh seorang ibu, rasa cinta pada anaknya sendiri, selain itu aku yakin tak ada lagi. Untuk persoalan cinta-cintaan anak remaja, menurutku itu hanya sebuah dorongan nafsu semata. Dan seumpama kalian memaksa tentang perasaan cinta memang ada selain cinta yang dimiliki oleh seorang ibu, mengapa Bapak tidak ada di sini bersama kami? Jika memang dia meninggal, apakah Tuhan tidak cinta padaku? Karena telah merenggut Bapak dariku. Jam 12 siang, bedak yang menempel di wajah perlahan menipis. Bau parfum refill Eskadamun yang aku kenakan tadi pun kini baunya sudah mulai memudar, hingga saat ini belum juga ada tanda-tanda akan kedatangannya, aku rindu aroma tubuhnya. Novel yang aku baca, kini sudah tergeletak di lantai kamar, aku sudah mulai bosan. Siang ini cuaca terasa sangat panas, mungkin sore akan turun hujan, celana jeans serta kaos kesayangan yang tengah aku kenakan kutanggalkan. Kini aku hanya mengenakan pakaian dalam saja sambil berbaring menantikan kehadirannya. Tak ada siapa-siapa di rumah ini, ibu sudah pergi sedari pagi tadi, berjualan kue keliling kampung yang memang tak ada liburnya. Tadi ia sempat menanyaiku yang sudah terlihat cantik katanya. Begitu mendengar penjelasanku, ibu hanya berpesan untukku agar tetap bisa menjaga diri dan sikap. Andai Mas Rudi ada di sini saat ini, mungkin kita sudah menanggalkan baju bersama-sama. Gila, fantasi macam apa ini? Seperti adegan film biru yang pernah kutonton saat masa SMP dulu. Iya, aku mau jujur, aku pernah menontonnya sekali, aku rasa itu sudah cukup sekali seumur hidup. Kini aku hanya bisa mesem-mesem sendiri sambil mengingat-ingat betapa bodohnya aku dulu yang mau diajak menonton film begituan. Namun, sepertinya aku juga harus mengucapkan terima kasih untuk Putri dan Eva. Berkat kalian aku jadi lebih pandai di mata. Pelajaran biologi. Angin perlahan masuk melalui lubang-lubang kecil dari dinding bilik bambu rumah ini, seakan siap menghantarkan rasa kantuk untukku yang tengah terbaring di atas ranjang. Kesadaranku sudah mulai menurun,
langit-langit kamar yang sedang kutatapi lambat laun makin memudar. Belum sempat mata ini terpejam karena kantuk yang begitu sangat, tiba-tiba aku merasakan kehadirannya berbaring tepat di sampingku. Aku mencoba menggeleng-gelengkan kepala agar kesadaranku bisa kembali utuh, serta mencoba meyakini jika ini hanya mimpi. Dia tersenyum melihat apa yang sedang aku lakukan saat ini. Mas Rudi, dia tidak menjawab apa-apa, lagi-lagi dia hanya melemparkan senyumannya yang manis. Kemudian dia mendekapku yang memang sedang tak memakai baju dan celana ini. Aku terhanyut dalam pelukannya hingga hal-hal yang belum pernah aku rasakan ia berikan dengan penuh kelembutan. Hal ini mutlak adalah hal terindah yang ada di dunia, begitu cepatnya aku menyimpulkan tentang apa yang tengah ia berikan kepadaku kini. Lalu aku tersentak, seperti baru saja terbangun dari mimpi, aku yang masih terbaring berusaha memutari pandangan, mencoba menjangkau tiap sudut kamar mencari keberadaan Mas Rudi yang kini sudah menghilang begitu saja. Aku merasa tak dapat bergerak bebas, aku merasakan sesuatu yang berat tengah menindih kedua pahaku, segera aku memusatkan pandanganku ke arah paha, ternyata di sana sudah ada seekor ular, berada dekat dengan organ vitalku. Badannya menjuntai ke bawah ranjang. Aku tak tahu seberapa panjang ular itu, tetapi dari kepalanya yang besar, aku yakin ular itu sangatlah panjang. Aku berteriak seketika karena takut, aku yakin ini bukan lagi di alam mimpi. Ular tersebut memutar badannya, turun dari ranjang, dan keluar dari kamarku yang memang pintunya tak aku tutup, hanya tertutup oleh gorden saja. Aku tak berani untuk mengejar karena rasa takut yang teramat, dan tiba-tiba, gorden kamar tersibak. Sebuah kepala muncul dari sana. Ada apa, Nduk? Tanya ibu yang mukanya tampak tegang. Ular, Bu, ular. Ucapku sambil menunjuk ke arah tempat ibu berdiri kini. Di mana? Tadi baru aja keluar. Ularnya besar, Bu, kataku dengan nada yang terbata-bata mencoba untuk menjelaskan. Ibu kembali keluar kamar, sepertinya ia tengah mencari di mana ular itu berada. Aku segera beranjak dari kasur dan pergi menyusulnya. Ibu sedang berada di dalam dapur dan keadaan dapur sudah terang oleh cahaya lampu neon. Gak ada, Nduk. Kamu pasti mimpi. Enggak, Bu. Aku lihat dengan jelas, kok. Jelas gimana? Wong kamarmu gelap gulita seperti itu. Maksud ibu, ini sudah maghrib, dan ngapain kamu gak pakai baju? Spontan aku melihat tubuhku sendiri dan memang kondisiku tidak mengenakan baju, hanya pakaian dalam yang menempel. Anu, Bu, anu. Memem, tadi gerah. Makanya ibu sudah sering bilang sama kamu, pamali tidur sore-sore. Iya, Bu, maaf. Sudah cepat langsung pergi ke kamar mandi, sekalian kamu mandi, badanmu itu baunya sudah mirip wedus, nanti handuknya ibu ambilkan. Aku menuruti saja apa yang ibu katakan, segera masuk ke dalam bilik kamar mandi. Aku menanggalkan semua pakaian dalam yang melekat di tubuh ini, dan kini aku sudah dalam keadaan telanjang bulat. Sebelum membasuh diri dengan air, aku melihat organ vitalku sudah tampak basah. Aku mengusapnya, dan benar terasa basah dan hangat. Apa benar tadi itu aku hanya bermimpi? Namun, aku seperti tidak sedang bermimpi. Pertanyaan demi pertanyaan mencuat dalam benak selama aku berada di dalam kamar mandi. Kemudian aku mencium bau melati yang sangat menusuk hidung, bau yang sangat aku sukai saat ini. Aku menyadari jika bau itu berasal dari cairan yang berada di sekitar organ vitalku ini. Aku mencoba untuk kembali meyakinkan diri, kembali mengusap dan menciumnya. Ya, bau ini, cairan ini bau sekali melati. Di dalam kamar mandi, aku mendengar suara ketukan dari pintu depan. Ya, tunggu, kata ibu yang suaranya terdengar sampai ke dalam sini. Tak lama berselang, terdengar suara derap langkah mendekat ke arahku. Nduk, cepetan mandinya, Rudi sudah menunggu di teras depan, ucap ibu sambil menyibak gorden. Dia berjalan mendekatiku, kemudian menyerahkan handuk yang ada di genggamannya. Aku segera meraihnya seraya tersenyum ke arahnya. Bagian 5 terima kasih darinya. Saat mendengar namanya sudah menungguku di teras rumah, ada perasaan gembira dalam hati,
tetapi ada juga sedikit perasaan jengkel karena tadi pagi ia tak kunjung datang menemuiku, padahal sebelumnya dia sendiri yang sudah bilang ingin mengajakku pergi. Pada umumnya, wanita itu paling tak suka dengan kata menunggu, wanita lebih menyukai kata ditunggu. Aku yang hanya mengenakan handuk berwarna merah, segera berlari masuk ke kamar untuk berpakaian dan berdandan. Terdengar suara ibu sedang berbincang dengan Mas Rudi di teras rumah, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Tak perlu dipertanyakan lagi berapa lama aku berdandan, kebanyakan wanita memang butuh lebih banyak waktu untuk hal ini ketimbang pria, dan aku pun lebih suka jika aku ditunggu. Di dalam bilik kamar yang sempit, aku masih sibuk memilih-milih baju mana yang sekiranya pantas untuk aku kenakan saat ini, namun jumlah baju yang kumiliki tak banyak, membuat aku menjadi semakin bingung karena tak semua baju yang ada masih dalam keadaan bagus, kebanyakan warnanya sudah pudar, ada juga beberapa baju yang terlihat sobek di bagian ketiaknya. Aku tak punya satu pun gaun di dalam lemari pakaian, yang aku punya hanya kaos-kaos lusuh, 3 potong celana jeans panjang, dan 2 potong celana jeans pendek. Bukannya aku tak suka dengan gaun atau pakaian semacamnya, tetapi aku tak mampu untuk membelinya. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali mengenakan pakaian tadi pagi. Kaos berwarna merah dengan sablonnya bertuliskan Villa, beserta jeans warna hitam sedikit pudar. Hanya setelan ini yang aku anggap sedikit mendingan dibandingkan dengan pakaian lainnya yang ada di dalam lemari baju. Mas, maaf menunggu lama, ya, kataku di mulut pintu depan yang sudah terbuka. Aku mencoba mengucapkan kata maaf untuknya walau ku tahu aku pun tadi menunggunya hingga petang, sampai-sampai aku bermimpi aneh. Iya, maaf, ya, Dek, Mas tadi gak bisa datang, Mas ada keperluan mendadak, kata Mas Rudi yang tengah duduk di kursi kayu, bersampingan dengan ibu yang duduk di sebelah kirinya. Ya sudah, kalian ngobrol-ngobrol aja di sini, ibu tinggal dulu, ya. Ibu masuk ke rumah, dan posisi tempat tadi ibu duduk digantikan olehku. Mas kemana tadi? Kataku membuka kembali obrolan. Mas pergi ke rumah kepala sekolah tadi, nyerahin kunci gerbang, besok Senin rencananya Mas gak akan masuk kerja. Rumah Pak Bambang, kepala sekolahku, berada di desa Jatiwarna, jaraknya cukup jauh dari desanya Mas Rudi, jarak tempuhnya memakan waktu sekitar 2 jam jika berkendara memakai sepeda motor. Mas memang mau kemana hari Senin? Mas mau jemput ibu Mas di terminal bus, dia mau pulang dari kota. Kebetulan katanya, sih, ada urusan di desa, Mas juga gak tahu urusan apa. Oh, begitu, kataku singkat. Oh ya, Dek, malam ini kita gak usah berangkat kemana-mana dulu, ya, soalnya ini udah kemalaman, gak enak sama ibu. Iya, gak apa-apa, Mas. Memang kecewa, tetapi mau bagaimana lagi, ibu juga sepertinya tak akan mengizinkan aku pergi. Dek, Mas boleh ikut ke toilet gak? Silakan, Mas. Mas tahu, kan, toiletnya. Rumah ini kecil, kok, Mas masuk aja, cari sebentar pasti ketemu. Dia tak menimpalinya, dia hanya tertawa, bukan tertawa yang terbahak-bahak, tetapi tertawa yang elegan dan cukup memesona bagiku. Dia beranjak dari tempat duduknya, lalu masuk ke dalam rumah yang pintunya sengaja aku tutup tadi. Karena jika tak ditutup, nyamuk-nyamuk dari kebun yang berada di belakang rumah akan masuk. Pintunya tutup lagi nggak apa-apa, Mas, banyak nyamuk soalnya. Dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Cukup lama juga dia pergi ke kamar mandi, aku pun bangkit dari tempat duduk karena aku sudah tak nyaman dengan gigitan nyamuk-nyamuk sialan. Setelah masuk, kembali aku menutup pintunya, aku rasa tak akan ada tetangga yang tahu tentang keberadaan laki-laki di dalam rumah seorang janda dan anak gadisnya karena tetangga terdekat dari rumah ini berjarak ratusan meter jauhnya, itu pun terhalang pohon-pohon besar yang tumbuh di halaman rumah. Aku mencoba membuka pintu kamar ibu, dan terlihat ibu sudah tidur di atas ranjangnya, yang sepertinya cukup pulas. Segera kututup kembali pintu kamarnya dengan sangat perlahan, khawatir ibu terbangun karena suara decitan pintu. Dari lorong menuju pintu dapur,
yang hanya tertutup gorden. Aku memanggil namanya untuk sekadar mengecek jika Mas Rudi memang masih berada di dalam kamar mandi. Aku tak berani menyibak gordennya karena tembok kamar mandi yang hanya setengah badan, dan aku takut mengganggu privasinya. Mas Rudi. Iya, Dek, sahut Mas Rudi dari dalam, yang suaranya terdengar lebih berat. Lanjut aja, Mas, aku cuma ngecek, soalnya sudah setengah jam Mas di kamar mandi. Tak ada jawaban darinya, seketika hening, dan tiba-tiba terdengar suara seperti piring yang tengah beradu. Hati-hati, Mas, di lantai kamar mandi banyak piring kotor. Dan masih belum ada jawaban apa-apa darinya. Rasa penasaran membuatku nekat untuk menyibak gorden dapur, dan aku terkejut dengan apa yang sedang aku lihat. Ular besar itu lagi merayap keluar dari kamar mandi, sampai-sampai kakiku ikut bergetar saat melihatnya. Dia merayap mendekatiku, kemudian melilit tubuhku dan tiba-tiba pandanganku menjadi gelap seketika. Aku tersadar karena ada sesuatu yang membuat paha kiriku terasa geli. Ketika aku membuka mata, aku sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada sehelai benang pun yang menutupi. Aku tahu jika aku sedang berada di atas ranjang kamar tidurku sendiri. Rasa geli ini ternyata karena lidah dari Mas Rudi. Aku terkejut dibuatnya, apa yang sedang ia lakukan. Ia tahu jika aku sudah sadar, dan setelah menatap mataku, lidahnya yang panjang ia pindahkan ke bagian paling sensitif dari tubuh ini. Ingin sekali aku berteriak, tetapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan saja. Kamu begitu cantik, Dek, kata dia lirih, kini dia ucapkan tepat di daun telingaku. Rasa geli tak bisa terelakkan lagi ketika bibirnya menyentuh kuncup telinga kiriku ini. Aku mengerang, dengan spontan dia langsung menyumpal bibirku dengan mulutnya. Kami saling bertukar cairan. Tiba-tiba tubuhku bergetar hebat, dan kemudian aku merasakan sesuatu keluar. Membasahi organ vitalku yang kini sudah tak suci lagi, layu kuncup dihantam dosa. Kemudian dia berdiri di hadapanku yang sudah terkapar lemas, dan menanggalkan satu-satunya kain yang ia kenakan. Dari bawah sini aku bisa melihat tubuhnya yang ternyata kekar dan dadanya ditumbuhi oleh bulu yang cukup lebat. Kini aku benar-benar tak bisa berteriak atau menjerit lagi. Napasku tak beraturan begitu pun dengan degup jantung yang tak jelas ritmenya. Setelah itu, dia kembali berucap dengan lirih di daun telingaku, sebuah kata yang membuatku pasrah dan siap menahan rasa sakit yang mungkin sebentar lagi akan aku rasakan. Dengan kedua tangannya dia mengangkat kedua pahaku hingga pahaku kini membentang luas. Membuat mahkota yang sudah tak suci lagi ini terbuka, gerbang surgawi kini sudah terbuka lebar di hadapannya, dia masuki dan renggut semuanya. Aku pasrah, larut dan mabuk dalam dosa dunia yang satu ini. Aku dapat mencium bunga melati dari tubuhnya yang kekar ketika ia mendekapku dengan sangat erat. Setelahnya, tubuhnya mengejang, dan sesuatu yang kurasa hangat tumpah ruah di paha kanan serta kiriku. Terima kasih, Dek, kata dia lirih. Setelah itu entah mengapa aku kembali tak sadarkan diri. Bagian 6 amplop putih di bawah bantal. Aku terbangun oleh cahaya mentari yang masuk melalui jendela kamar, membuat mataku terasa silau. Aku tak tahu sudah berapa lama aku terbaring di ranjang ini. Hal yang aku ingat terakhir kali, yaitu suara lembut Mas Rudi saat mengucapkan kata terima kasih tepat di daun telingaku. Setelah itu aku tak tahu lagi apa saja yang sudah terjadi. Kamu sudah bangun, Nduk. Suara ibu mengembalikan kesadaranku sepenuhnya. Kini aku bisa melihat di tepi ranjangku. Sudah duduk ibu dan juga Mas Rudi yang berdiri di sampingnya. Mas Rudi yang tersenyum santai, menggambarkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada kami. Aku sempat ingin marah dan memberitahu ibu tentang apa yang sudah ia perbuat padaku semalam tadi. Namun, sebelum aku membuka mulut, Mas Rudi tiba-tiba berkata, membuat aku semakin bertanya-tanya. Syukurlah kamu gak apa-apa, Dek, untung ular itu tak memakan kamu. Iya, Nduk, untung Mas Rudi ada nolong kamu. Kalau dia gak ada, mungkin kamu. Ibu tak melanjutkan perkataannya, suaranya terdengar parau, dan air matanya menetes perlahan. Bu,
Mas Rudi semalam tidur di sini. Aku memancing sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjawab semua rasa penasaran yang ada di kepala. Gak, Nduk, dia langsung pulang setelah membuang ular yang melilit tubuh kamu di dapur, dan membantu ibu menggendong kamu untuk membaringkan kamu di ranjang. Harusnya ibu percaya sama kamu kemarin, Nduk. Iya, maaf, ya, Dek. Mas gak bisa nemenin kamu, soalnya ndak enak sama tetangga kalau Mas nginep di sini. Lantas, siapa yang menyetubuhiku semalam hingga membuat aku terkapar? Jika Mas Rudi benar-benar langsung pulang, bagaimana dia ada di kamar ini malam tadi? Apa dia pulang setelah menggagahiku terlebih dahulu? Ibu semalam tidur di mana? Di sini, di samping kamu, Nduk, begitu Mas Rudi pulang. Apa semalam tadi aku hanya bermimpi? Mimpi yang benar-benar terasa nyata, tiba-tiba aku merasakan pusing di kepala, kejadian demi kejadian yang sudah menimpaku tergambar kembali perlahan demi perlahan di kepala. Gaak, ini bukan mimpi, kataku sambil menjenggut rambut kepalaku sendiri. Kamu kenapa, Nduk? Tanya ibu yang mukanya terlihat sangat cemas. Badannya panas, Bu, sepertinya dia demam, kata Mas Rudi kini sambil telapak tangannya memegang keningku. Lebih baik kita ke klinik, ya, Nduk. Aku ndak apa-apa, Bu, aku cuma pusing aja, dan bingung. Kamu bingung kenapa, Nduk? Aku gak tahu, Bu, aku gak bisa lagi ngebedain antara mimpi dan kenyataan. Ibu gak ngerti maksud kamu, Nduk, kata ibu sambil terisak. Sudah, Bu, kita bawa Yani ke klinik aja, ya. Ujar Mas Rudi yang menatap ibu dengan wajah serius. Aku nggak apa-apa, aku cuma pusing aja. Kataku dengan nada suara yang sengaja kutinggikan. Benar kata Rudi, Nduk, sebaiknya kita berobat, ya. Kata ibu sembari mengusap punggung tanganku. Ibu bisa ambilkan air hangat di baskom sama kain, Bu. Buat kompres Yani, biar demamnya turun, kata Rudi sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah muka ibu. Iya, Nak Rudi, kata ibu dengan suara halus. Ibu langsung beranjak dari atas kasur. Mas, kamu, nggak apa-apa, Nduk, kata ibu, membela Mas Rudi dan langsung pergi meninggalkan kami berdua di dalam kamar. Mas Rudi kemudian bangkit dan ikut keluar kamar. Aku tak tahu apa yang akan dia perbuat pada ibuku. Aku mencoba untuk ikut menyusulnya, tetapi tubuhku terasa berat untuk bisa beranjak dari atas kasur ini. Yang bisa kulakukan saat ini adalah berupaya untuk berteriak, tetapi suaraku seakan tak terdengar, suara yang keluar dari mulutku seakan-akan pergi ke dalam ruang yang hampa dan menghilang tak berjejak. Tak lama berselang, Mas Rudi kembali masuk ke kamar dan menutup rapat pintunya. Selanjutnya dia duduk kembali di tepi ranjang tepat di sampingku yang sedang terbaring. Mas, apa yang sudah kamu lakukan sama ibu, Mas? Kamu bicara apa, Dek? Mas gak ngerti, kata dia seraya tersenyum. Mas jangan pura-pura lagi, ya. Semalam Mas ngapa-ngapain aku, kan? Jawab yang jujur, Mas. Mas, ngapa-ngapain gimana? Maksud kamu apa? Mas beneran gak ngerti, deh. Sudah ngaku aja, Mas. Gak usah berpura-pura lagi. Aku akan laporkan Mas ke Pak RT. Memang ada saksi yang melihat Mas ngapa-ngapain kamu. Ibu juga tahu, kan, kalau aku langsung pulang. Kata dia masih dengan mesem-mesemnya seolah-olah meledekku. Aku hanya bisa terdiam dan bingung dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Aku tak tahu lagi harus menyimpulkan ini seperti apa. Sudah, kamu istirahat aja dulu. Besok juga kamu tak perlu berangkat dulu ke sekolah, ya, Dek. Aku masih menatap tajam matanya, mencoba untuk menyiratkan rasa benciku saat ini padanya. Lalu Mas apakan ibuku? Mana dia, Mas? Tenang, Dek, gak usah marah-marah. Ibumu lagi ada di kamarnya, katanya ngantuk mau bobok. Kini ucapannya diiringi dengan tawa yang seolah-olah ada hal menggelikan baginya. Kamu gila, Mas. Kamu apakan ibu? Dia kini tak menjawab apa-apa. Kemudian dia menatapku tajam, tatapannya sungguh mampu membuatku diam seketika.
Kemudian dia membelai rambutku dengan halus dan mengecup keningku dengan lembut. Dia membisikkan kata-kata yang mampu membuatku bisa yakin jika semalam dia benar-benar telah melakukannya padaku. Semalam tadi, kamu juga ikut menikmatinya, kan, Dek? Mulutku seperti terkunci, aku tak dapat berbicara, menggoyangkan badan pun aku tak mampu. Entah kenapa aku tak tahu, tetapi aku yakin ini ulahnya Mas Rudi yang membuat tubuhku menjadi kaku seperti ini. Ia lalu berbisik lirih di daun telingaku. Walau suaranya lirih, tetapi aku masih mampu untuk mendengarkan apa yang ia bicarakan. Pokoknya 3 hari ini kamu istirahat saja di rumah, ya. Dan ada hadiah menarik buat kamu, hadiahnya sudah Mas simpan di bawah bantal kamu, ya, Dek. Terima kasih, ya, Dek. Dia kembali mencium pipi kiriku, dan kini dia menutup mataku dengan sebelah telapak tangannya. Kamu istirahat, ya. Keadaan kembali gelap, dan aku tak sadarkan diri. Aku kembali tersadar dari tidur atau pingsanku, dan aku melihat ibu sudah duduk di sampingku sambil memeras kain basah ke dalam baskom. Kemudian dia menempelkan kain basah tadi ke atas keningku. Kamu sudah sadar, Nduk? Di mana Mas Rudi, Bu? Di mana dia? Dia yang menyebabkan ini semua terjadi. Kamu ngomong apa tuh, Nduk? Mana dia, Bu? Mana dia? Lah, Mas Rudi, kan, sudah pulang tadi saat ibu ngambil air buat ngompres kamu. Dia nyamperin ibu buat pamitan, terus dia langsung pulang. Gak, Bu, dia balik lagi ke kamarku, Bu. Kamu ini ngomong apa? Wong dia langsung pulang, ibu yang nganterin dia sampai depan rumah. Ibu yakin, ibu lihat, Nduk, dengan mata kepala ibu sendiri. Apa aku kembali bermimpi? Apa saat ini aku sedang bermimpi? Kepalaku kembali merasakan pusing, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian aku duduk di samping ibu yang wajahnya sudah tampak letih. Pelan-pelan, Nduk, sudah, kamu tiduran lagi aja. Lalu aku mengangkat bantal yang aku gunakan untuk berbaring tadi, sedikitnya untuk menopang tubuh dengan cara memeluknya, dan aku menemukan amplop berwarna putih polos tergeletak di sana, di atas ranjang tertutup bantal yang sedang kupeluk saat ini. Itu apa, Nduk? Kata ibu, menunjuk amplop yang sedang kupegangi dengan ujung dagunya. Setelah kubuka, amplop tersebut berisi uang tunai yang jumlahnya tidak sedikit. Uang? Uang dari mana, Nduk? Aku belum bisa menjawabnya. Yang kulakukan hanya diam terpaku, melihat jumlah uang yang begitu banyak ada di genggamanku saat ini. Dan kata-kata itu kembali terngiang di telingaku. Terima kasih, Dek. Dan kini aku mencoba untuk menjawabnya dalam hati. Sama-sama, Mas. Bagian 7 burung alap-alap. Nduk, itu uang apa? Tanya ibu yang terlihat bingung melihat amplop putih berisi penuh dengan uang kertas berwarna merah. Mas Rudi yang ngasih, Bu. Jawabku sedikit terbata-bata karena gugup. Mas Rudi, iya. Uang buat apa tuh, Nduk? Kamu jangan sembarangan terima uang dari orang. Iya, Bu, katanya buat berobat. Tapi, kok, banyak sekali. Mungkin, Mas Rudi berpikir untuk berjaga-jaga, makanya dia lebihin, Bu, jawabku sekenanya. Nanti kalau sudah berobat dan uangnya sisa, kamu balikin lagi ke dia. Aku hanya bisa menganggukkan kepala, tanda setuju dengan pendapat ibu, tetapi hatiku berkata, maaf, ya, ibu, pendapatnya bagus, aku setuju, tapi uangnya gak akan aku balikin lagi, lagian uang ini memang sengaja dia hadiahkan untukku. Ibu gak jualan. Oh ya, ibu udah ngasih tahu wali kelasku kalau aku sakit, kan? Iya, ibu sudah titip pesan sama Rudi. Besok katanya mau disampein. Oh, ya sudah. Ibu kalau mau istirahat, istirahat saja di kamar. Aku nggak apa-apa, nanti sore biar aku minta tolong Mas Rudi buat antar aku ke klinik. Ibu nggak apa-apa, Nduk. Kamu lo yang semestinya istirahat. Udah, ibu istirahat aja di kamar, ya, nanti ibu malah ikut-ikutan sakit. Ibu pada akhirnya menuruti kemauanku. Dia segera keluar kamarku, dan masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Kini aku mencoba bangkit dari atas ranjang, kepalaku masih terasa berat,
dan badanku masih terasa tak enak, berjalan perlahan menuju meja belajar model lama pemberian bapak dulu sewaktu aku kelas 4 SD, menyimpan amplop putih yang sedang kupegang ke dalam lemari, serta menguncinya rapat-rapat. Sebelumnya aku sudah menghitung berapa jumlah uang dalam amplop putih tersebut, ada 2.200.000, aku sempat kaget, uang sebanyak itu dia berikan begitu saja, mungkin dia berikan sebagai rasa terima kasihnya padaku. Aku kembali merebahkan tubuh yang masih ngilu ini ke atas ranjang. Meski masih banyak pertanyaan yang berkutat di kepala. Tetapi aku mencoba untuk mengabaikannya, karena walaupun Mas Rudy yang melakukan hal gila itu padaku, aku tak keberatan, bisa karena uang yang ia berikan, bisa juga karena aku mulai menyukainya, masih sebatas menyukai belum mencintai. Walau dia telah memberikanku kenikmatan itu, tetapi hatiku belum sepenuhnya untuknya. Mungkin aku masih butuh waktu untuk dapat mencintainya tanpa syarat. Ya, jujur, aku rela karena amplop putih yang baru saja ia berikan. Jika bukan karena itu, lantas hal apa lagi? Aku sudah membayangkan akan aku apakan uang tersebut. Aku tak memikirkan sedikit pun. Dari mana uang itu ia peroleh? Aku memang pantas dan layak untuk menerima uang tersebut, anggap saja sebagai mahar keperawanan yang sudah direnggutnya. Karena di dunia ini, aku rasa tak ada yang gratis. Tak terasa waktu sudah sore dan di luar sudah terlihat gelap. Angin yang masuk melalui jendela kamar terasa dingin, sepertinya hujan akan segera turun. Walau ini bulan April, tetapi hujan masih saja turun. Sore menjadi pilihan waktu yang tepat untuk ia turun ke permukaan bumi, membuat basah apapun yang menghalangi, nikmatnya sore bertambah 10% dengan iringan hujan. Karena malamnya ketika hujan sudah reda, akan terasa lebih syahdu, dengan iringan suara jangkrik dan nyanyian katak. Benar saja, tak lama hujan turun, aku dapat melihat mereka turun beriringan dari dalam kamar melalui jendela kayu yang sudah sedikit lapuk dimakan usia. Tak lama ibu membuka pintu kamar yang sebelumnya ia ketuk terlebih dahulu, ibu membawakanku sepiring singkong goreng. Dengan segelas teh panas dalam nampan kaleng berwarna putih bermotif bunga. Ini makanan kesukaanku. Makanan orang kampung, singkong keju yang berwarna kuning, harum, dan menggugah selera. Jadi teman termerdu saat hujan turun di sore hari, hujan tanpa petir, tanpa kilatan cahaya di atas langit, hanya ada kerinduan di setiap tetesnya. Terkadang sesekali aku merindukannya, bukan Mas Rudy, tetapi bapak yang pergi 5 tahun lalu. Hal terakhir yang aku tahu tentangnya adalah pertengkaran mereka, ibu dan bapak di ruang depan. Mereka bertengkar hebat, aku tak tahu apa yang membuat mereka bertengkar hingga bapak menamparkan wajah ibu, dan ibu hanya bisa menangis. Aku yang saat itu tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menatapnya dari pintu kamar yang setengah terbuka. Saat bapak keluar rumah, saat itu hujan sedang turun. Aku mencoba untuk mengejar bapak, tetapi sudah terlambat. Bapak sudah pergi dengan sepeda motornya. Aku berlari hingga ke jalanan depan rumah, meneriakinya, tetapi motor bapak tetap melaju, semakin menjauh semakin hilang dari pandang, aku basah kuyup. Dan air mata yang menetes bercampur dengan air hujan yang deras membasahi pipi, ibu hanya bisa menangis di mulut pintu rumah. Sejak saat itu, ibu tak pernah lagi terlihat riang, dan 2 hari setelahnya aku menanyakan kemana bapak, ibu hanya diam membisu. Berbulan-bulan lamanya ia tetap membisu ketika aku menanyakan kemana bapak pergi, hingga saat aku masuk ke SMA, barulah ibu mengabariku jika bapak sudah tiada. Tak ada tangis kesedihan, karena sudah lama sekali dia pergi hingga duka itu tak terasa dan tak membekas di hati. Bapak sudah lama pergi, tetapi wajahnya masih bisa kuingat, senyumnya, tawanya, bahkan raut wajahnya yang letih ketika pulang dari tempatnya bekerja. Semuanya terlukis dalam otakku, dan kusimpan sebagai pengingat jika aku dilahirkan ke muka bumi ini karena adanya seorang bapak juga. Singkong tak terasa sudah habis, ibu masih sibuk di dapur membuat kue-kue untuk ia jajakan besok pagi, dan aku masih menatap hujan yang kini sudah tidak terlalu lebat. Langit sudah mulai gelap,
Sebentar lagi malam, aku harus mandi karena badan ini terasa lengket. Saat membuka pakaian yang menempel di tubuh, aku tersadar jika jendela kamar belum sempat aku tutup. Walau tak tertutup, tetapi dari luar tak akan ada yang bisa melihat ke dalam karena posisi jendela tingginya sebatas leherku, dan dalam keadaan telanjang. Dari sini aku bisa melihat burung alap-alap yang hinggap di atas batang pohon mangga yang tumbuh di depan rumah. Pohon mangga yang besar dan cukup tua, pohon yang begitu rimbun daunnya, membuat ibu setiap pagi harus menyapu daun-daun gugurnya yang berjatuhan karena angin atau karena sudah tua. Burung alap-alap yang mirip dengan burung elang, tetapi memiliki tubuh yang lebih kecil dan sayap yang bulat, masih menatapku tajam dari atas pohon. Tatapannya mampu membuatku ketakutan. Walau itu hanya seekor burung, aku tetap merasa takut. Tatapannya tak dia lepas sedikit pun, terus menatapku sampai aku mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuh pun. Dia masih di sana, menatap tajam seolah-olah aku adalah mangsa yang siap dia terkam. Aku segera menutup jendela kamar dan menyalakan lampu, segera keluar kamar untuk mandi. Kamu mau mandi? Jangan dulu. Kamu, kan, masih sakit, Nduk. Aku udah ndak apa-apa, kok, Bu, panasnya juga udah turun. Tapi kamu nanti tetap periksa ke dokter, loh, Nduk. Iya, Ibu. Ibu buatkan air hangat, ya, buat mandi. Tunggu sebentar. Saat di kamar mandi, melalui lubang ventilasi kamar mandi yang posisinya di atas, aku kembali melihat burung itu. Dia kini hinggap di batang pohon rambutan yang tumbuh di belakang rumah. Aku segera mempercepat urusan di kamar mandi ini dan segera berhanduk. Sebelum meninggalkan kamar mandi, aku kembali melihat ventilasi, dan syukurlah burung itu sudah tidak ada di sana. Aku hampir berpikiran negatif tentang burung tadi. Maaf, burung, aku kira kamu burung jelmaan setan seperti di film-film horor. Kamu sudah selesai. Airnya baru juga jadi, kata ibu, memperhatikan langkahku yang terlihat buru-buru keluar kamar. Mandi? Iya, nggak apa-apa, Bu, buat ibu aja mandi. Kamu ini, susah kalau diatur, kalau kamu sakit lagi gimana? Iya, Ibu, aku udah nggak apa-apa. Azan maghrib baru selesai berkumandang, aku sudah selesai berdandan, aku yakin Mas Rudi pasti datang. Benar saja, tak lama terdengar suara ketukan pintu. Aku yang setengah berlari keluar kamar, segera menuju ruang tamu untuk membuka pintu, menyambut kedatangannya yang sudah aku tunggu. Assalamualaikum, Nak Yani, boleh Bapak masuk? Bagian 8 hidangan mewah. Pak Haji, iya, silakan. Pak Haji Abdullah, salah satu saudara ibu juga, saudara sepupu tepatnya. Dia tokoh, pemuka agama, serta guru ngaji di desaku. Ibumu ada, Nduk? Ada, Pak Haji, silakan masuk. Bu, Ibu, kataku, setengah berteriak memanggil ibu yang kurasa masih berada di dapur membuat kue-kue untuk ia jajakan besok. Bu, setelah menyibak gorden dapur, ibu sudah tidak ada di sana. Aku mencoba untuk mencari di dalam kamarnya, dan di sana pun tidak ada tanda-tanda akan keberadaannya. Aku setengah berlari kembali menuju dapur dan membuka pintu belakang yang sangat jarang sekali digunakan. Slot kunci pintunya pun sudah berkarat, agak payah aku membukanya, tetapi akhirnya aku berhasil. Angin dingin dari luar menerpa wajah, di belakang sini hanya terlihat pohon-pohon besar dan ilalang yang tumbuh cukup tinggi. Bu, Ibu, aku kembali meneriaki namanya, tetapi sia-sia, kembali tak ada tanda-tanda akan keberadaannya. Kemudian aku kembali ke dalam rumah. Setelah mengunci lagi pintu belakang, aku setengah berlari ke arah Pak Haji yang sedang menunggu di ruang depan. Pak, Ibu, gak ada, tadi ada di dapur, Pak, kataku, menjelaskan dengan sedikit terbata-bata. Kamu yakin sudah mencarinya? Di dapur, kamarnya, di belakang rumah juga gak ada, Pak, tapi aku belum memeriksanya di kamarku. Tanpa diberi komando, aku langsung masuk ke dalam kamar, dan aku melihat ibu ada di sana. Dia sedang berjongkok di atas lantai tepat di depan meja belajar, yang posisi tubuhnya membelakangiku. Ibu,
Ia tak menjawab apa-apa. Ibu lagi apa? Tanyaku kembali, tetapi tetap ia masih belum juga berbicara. Kini aku mencoba untuk mendekatinya dan memegangi pundaknya. Aku yang berdiri, melihat ia sedang memakan uang yang aku simpan di dalam amplop putih yang kini berada dalam genggamannya. Ia memasukkan ke dalam mulutnya, lembar demi lembar, tanpa menghiraukan keberadaanku sama sekali yang ada tepat di belakangnya. Ibu, uangku kenapa ibu makan? Kataku dengan nada membentak, sambil menarik tubuhnya ke belakang hingga membuat ibu ambruk ke lantai. Kemudian dia menoleh ke arahku dan berteriak, "Ini uangku." Aku mencoba merebut amplop yang ada dalam genggaman ibu, aku menariknya sekuat tenaga, mencoba mengambil paksa darinya, aku berhasil mendapatkannya, tetapi akibat dari tarikan tanganku yang kuat membuat tubuhku terhuyung ke belakang, hampir saja badan ini ambruk. Untung saja di belakangku sudah berdiri Pak Haji, membuat tubuh ini tertahan dan tidak terbanting ke lantai. Ibu menatap kami dengan tajam, garis di matanya seakan menyiratkan kebencian pada kami. Aku melihat Pak Haji masih tenang berdiri, dan mulutnya kini terlihat komat kamit merapal sesuatu yang aku tak dapat dengar sama sekali, hanya desisan kecil yang sesekali keluar dari mulutnya, itu pun terdengar sangat lirih. "Nduk, minta tolong ambilkan Bapak air putih segelas." "Ya." Tanpa banyak bertanya lagi, aku langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan apa yang kini Pak Haji butuhkan. Saat berada di dapur, aku mendengar suara yang mampu membuat diriku menjadi sangat penasaran, yang menurutku sumber suaranya berasal dari pintu belakang. Aku mendengar suara ketukan pintu yang temponya sangat lambat, tok, tok, tok. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi samar-samar aku mendengar namaku dipanggil oleh seseorang dari balik pintu belakang. Entah apa yang mendorongku untuk mau membuka slot pintu yang padahal baru saja aku kunci tadi. Saat sudah terbuka, aku menyapu pandang, tak ada siapapun yang terlihat. Hingga aku merasakan kaku di kedua kaki, terasa berat untukku dapat bergerak dan saat kulihat ke bawah, ular itu sudah melingkari kedua kakiku dengan tubuhnya. Belum sempat aku berteriak, kini ular itu melilit tubuhku dengan erat hingga menutupi mulut dan kedua mataku. Aku tak tahan, sesak kini kurasakan, perlahan-lahan pandanganku memudar hingga menjadi gelap gulita, dan aku tak sadarkan diri. Aku terbangun di dalam sebuah ruangan besar, seperti di dalam sebuah kamar yang mewah, terlihat dari furnitur serta perabotan lainnya yang berada di dalam kamar ini, mewah dan antik. Aku sudah terbaring di atas ranjang empuk dengan spraynya yang berwarna putih polos dan berkelambu sutra. Aku beranjak dari ranjang. Dalam keadaan pening, aku berjalan perlahan menuju satu-satunya pintu yang berada di ruangan ini. Kemudian aku membuka pintunya perlahan, dan di hadapanku kini terdapat sebuah ruangan yang lebih besar dari ruangan saat pertama aku terbangun dari tak sadarkan diri tadi. Tepat di depanku terdapat meja panjang dengan berbagai hidangan yang terlihat lezat di sana, di atas langit-langitnya menggantung lampu kristal yang mewah, menerangi makanan-makanan yang ada di bawahnya. Pencahayaan di ruangan ini sedikit temaram karena memang cahaya yang ada hanya bersumber dari lampu kristal itu, menambah kesan hangat dan sangat membuat nyaman untuk dipandang mata. Aku duduk di atas kursi yang menghadap meja. Aku perhatikan dengan saksama satu-satu makanan yang tersedia. Aku rasa semua makanan ini belum pernah aku santap. "Halo, permisi." Aku mencoba memanggil siapa saja dan berharap ada seseorang dari dalam ruangan ini yang datang menemuiku, tetapi tak ada siapapun yang menjawabnya. Aku kembali berpikir, lalu meyakini dengan sangat pasti jika ini ulah dari Mas Rudi. Entah sulap atau sihir apa yang dia lakukan padaku saat ini mampu membuat aku keheranan. Namun, kendati demikian aku pun sangat senang dengan segala macam kejutan yang sudah ia buat. Tanpa sadar tanganku sudah memegangi sendok untuk mencicipi salah satu makanan yang ada di atas piring. Aku memilih seekor ayam bakar dengan bumbu seperti lelehan keju dan taburan wijen di atasnya. Semua makanan yang berada di atas meja ini seakan mampu menghipnotisku dan secara kebetulan sekali aku juga sedang merasakan lapar, karena makanan terakhir yang aku telan yaitu hanya singkong goreng saat sore tadi.
Saat akan memasukkan suapan pertama ke dalam mulutku, aku diperdengarkan suara yang samar-samar memanggil diriku dari kejauhan. Aku tak tahu pasti dari mana sumber suara tersebut berasal. Suaranya lirih sekali, bahkan nyaris tak terdengar. Ketika aku mencoba untuk mendengarkannya kembali dengan saksama, suara tersebut semakin jelas kini. Secara tiba-tiba makanan yang ada di hadapanku semakin terlihat memudar dan sendok yang sudah berisi potongan ayam yang sudah hampir sampai di mulutku hilang dari genggaman. Entah kemana. Dek, di mana kamu? Ya, aku kenal dengan suara ini. Mas Rudi. Aku berteriak menyebut namanya. Aku tak tahu ia ada di mana kini. Dan yang paling membuatku bingung yaitu meja makan beserta makanannya yang ada tepat di hadapanku kini ikut menghilang jua, serta lampu kristal yang menggantung kini cahayanya semakin terlihat meredup hingga gelap seketika semua yang ada di pandanganku. Mas Rudi, aku kembali meneriaki namanya di dalam kegelapan. Ini, aku berharap ia mendengar suara teriakanku. Seberkas cahaya terang, menyilaukan mata ini, dan ternyata itu adalah sorot lampu senter yang sedang dipegangi oleh seseorang. Dek, kaukah itu? Mas Rudi. Iya, ini aku, Mas. Tolong aku, Mas, tolong. Cahaya itu semakin mendekat kini dan seseorang tiba-tiba merangkul tubuhku, lalu kemudian memelukku dengan erat. Syukurlah kamu ketemu, Dek. Dia Mas Rudi yang tengah memelukku, dan Pak Haji yang sedang memegangi lampu senter. Pak Haji tak bicara apa-apa, hanya melemparkan senyumnya ke arahku. Bagian 9 hutan yang gelap. Kini aku seperti sedang berada di dalam hutan yang lebat, gelap, dan mencekam. Senter lampu yang sedang dipegang Pak Haji adalah sumber cahaya satu-satunya yang ada, entah mengapa rembulan dan bintang tidak hadir di malam ini, sekadar memberikan cahayanya. Yang memang tak sebenderang mentari, tetapi setidaknya mampu menerangi sang burung hantu dan jangkrik yang sedang bernyanyi. Mas, di mana ini? Kenapa aku bisa berada di sini, Mas? Tanyaku, yang masih dalam keadaan bingung, juga ngeri karena keadaan sekitar yang sangat gelap gulita. Kamu nggak apa-apa, Dek. Kita lagi ada di hutan bayah, Dek, hutan yang berada dekat dengan desaku. Kenapa aku bisa ada di sini, Mas? Kata Pak Haji, makhluk itu sudah membawa kamu kemari. Makhluk apa, Mas? Ibu gimana, Mas? Pak Haji, ibuku bagaimana? Pak, dia baik-baik saja, sekarang ibu sedang ada di rumah Pak Haji. Kamu gak usah khawatir, Dek, kata Mas Rudi menjelaskan, dan Pak Haji hanya tetap tersenyum tanpa berucap sepatah kata pun. Mari, Pak Haji, kita pulang. Ayo, Dek, Mas gendong. Gak usah, Mas, aku masih kuat jalan kaki, aku jalan aja. Kami berjalan menyusuri jalanan setapak, aku tak tahu ini sudah jam berapa, tetapi udara malam di tengah hutan benar-benar mampu membuatku bergidik. Pak Haji yang memegang senter masih diam dan fokus meniti jalan membimbing kami agar kami semua tak tersesat. Jalanan yang tak rata dan sesekali menurun, membuat aku harus memegang erat lengan Mas Rudi untuk menjaga tubuh agar tak jatuh tersungkur. Ditambah dengan jalanannya yang licin karena hujan sore tadi. Kurasakan perih di telapak kaki, mungkin akibat sayatan dari pohon. Pohon kecil yang berduri. Setelah menyibak tumbuhan ilalang, di depan kami kini sudah terlihat jalanan beraspal, dan di sana sudah terparkir sebuah motor Supra keluaran lama. Pak Haji mengeluarkan kunci motor dari sakunya. Dan Mas Rudi mempersilakanku duduk terlebih dahulu. Ia pun duduk, tepat di belakangku, lalu dia mendekap tubuhku dari belakang. Aroma yang keluar dari tubuhnya mampu membuatku sedikit merasa nyaman. Jalanan yang sedang kami lalui di samping kanan dan kirinya hanya terlihat pepohonan besar yang gagah menjulang, kegelapan. Hutan seakan memakan ranting serta dedaunannya, dan yang tampak di mata hanya batang pohon yang berbaris. Aku enggan untuk melihat lebih dalam lagi ke arah kegelapan yang tengah menyelimuti. Cahaya lampu motor menjadi satu-satunya penerang jalan kami saat ini. Oh ya, Dek, kita pulang ke rumah Mas,
ya, soalnya kalau ke rumah Pak Haji sudah terlalu larut, di rumah Mas juga ada ibu Mas nanti yang nemenin. Gak usah, Mas, aku gak enak. Bagaimana, Pak Haji? Mending Yani menginap di rumah saya saja. Ya, Pak Haji mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Dia fokus mengendarai sepeda motornya, menghindari lubang dan kubangan air yang tergenang di jalanan yang sedang kami lewati. Kalau boleh tahu ini sudah jam berapa memangnya, Mas? Kayaknya ini udah jam 3, deh. Mas nyari kamu dari jam 10. Aku tak tahu jika aku sudah pergi selama itu, dan aku pun tak mengerti bagaimana aku bisa berada di tengah hutan seperti ini. Sempat aku berpikir jika ini ulah Mas Rudi, tetapi kini kecurigaanku jatuh pada sosok ular yang selalu menerorku di rumah. Perlahan teka-teki mulai terjawab, makhluk itulah yang mungkin sudah meniduriku waktu itu, dengan menyamar menjadi Mas Rudi, dan mungkin makhluk itu pula lah yang tadi merasuki ibu. Aku yakin ibu tadi sedang kerasukan makhluk jahat seperti yang pernah aku lihat di film-film horor. Dan tentang amplop putih yang berisi uang, yang kini ada dalam kantong celana jeans yang sedang kukenakan. Mungkinkah itu milik makhluk itu juga? Tak penting, itu milik siapa, siapapun pemiliknya, yang jelas uang ini kini sudah menjadi milikku. Tak lama, motor yang membawa kami bertiga berhenti di depan halaman sebuah rumah. Kita sudah sampai, kata Mas Rudi yang turun terlebih dahulu dari sepeda motor, kemudian ia membantuku turun. Terima kasih, ya, Pak Haji, kata Mas Rudi. Pak Haji terlihat tersenyum, mengangguk sambil melambaikan tangannya, dan Pak Haji pergi dengan motor Supranya, menghilang di telan kabut malam yang pekat. Di pintu depan, sudah berdiri seorang ibu, yang sepertinya ibunya Mas Rudi. Dia terlihat tersenyum ke arah kami. Aku bersalaman dengannya. Bu, malam ini Yani akan tidur di rumah kita untuk beristirahat, ya. Ibu sudah siapkan kamar tamunya, kan? Ibunya Mas Rudi mengangguk sambil tersenyum. Dia segera membukakan pintu untuk kami. Kini aku dan Mas Rudi duduk di kursi yang berada di ruang tengah, lalu ibunya Mas Rudi pergi ke dalam. Tunggu, ya, ibu lagi buatin teh untuk kita. Gak usah repot-repot, Mas. Nggak apa-apa, Dek, anggap saja ini rumah kamu juga. Nanti, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa ketuk pintu kamarku, ya. Posisinya persis di samping pintu kamar tamu tempat kamu tidur nanti. Maaf, ya, Mas, merepotkan. Aku masih merasa ketakutan. Mas, dengan apa yang sudah kualami, semua kejadian yang sudah menimpa sulit sekali aku cerna, dan semuanya itu berada di luar akal serta pikiranku. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu gak perlu takut lagi, ya. Mas akan selalu ada di sisi kamu. Tunggu, ya. Mas ambilin minum dulu. Kayaknya tehnya udah jadi, deh. Aku mengangguk. Saat ia ke dalam, aku mencoba menyisir rambut dengan jari tangan, dan rambutku terasa lengket sekali. Sepertinya rambutku sudah penuh dengan lumpur yang mengering. Dan aku baru sadar, celana dan baju yang tengah aku kenakan begitu kotor dan dekil, serta satu hal yang baru aku sadari juga, bahwa sedari tadi ternyata aku bertelanjang kaki, tanpa sandal, pantas telapak kakiku terasa perih. Mas Rudi datang membawa nampan yang di atasnya terdapat gelas berisi air teh. Dia menyimpan 2 buah gelas berisi air teh ke atas meja, lalu mempersilakan aku untuk meminumnya. Sebentar, ada yang ketinggalan. Kemudian dia balik lagi ke dalam. Tak lama, dia sudah kembali lagi. Kini dia membawa 2 stoples Kong Huan di tangan kanan dan kirinya. Sebuah misteri baru yang harus segera aku pecahkan. Aku harus memastikan apa isi di dalam stoples Kong Huan tersebut agar aku bisa tidur nanti dengan tenang tanpa harus bertanya-tanya dalam hati, ada apa sebenarnya di dalam stoples Kong Huan yang dibawa Mas Rudi ini? Apakah peyek, ataukah rengginang?
Kamu minum dulu, makan dulu kuenya, abis itu kamu mandi, ya. Nanti Mas buatkan air hangat. Tapi bajuku kotor, Mas. Kamu gak perlu khawatir, kalau kaos-kaos oblong aku ada banyak. Celananya mungkin kamu bisa pakai celana kolor milikku. Nanti baju, sama celana kamu yang kotor, kamu bisa taruh di mesin cuci. Terima kasih, ya, Mas. Tak perlu dipikirkan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan sama kamu, Mas. Nanti aja bahasnya, ya, Dek. Kamu sekarang istirahat dulu aja, ya. Mas Rudi memotong pembicaraanku. Tiba-tiba terdengar gemuruh suara knalpot sepeda motor dari luar rumah. Sepertinya dari suara yang terdengar, ada lebih dari satu sepeda motor. Lalu terdengar suara pintu diketuk, nyaring sekali. Mas Rudi bangkit untuk membuka pintu, dan, "Maaf, Nak Rudi, Ibu ganggu, apa?" Nak Rudi melihat Maryani. "Yani, bagian 10 siapakah kamu sebenarnya?" "Nak Rudi, kamu lihat Maryani." "Yani, Ibu, ada apa, Bu? Ada apa dengan Yani?" "Yani menghilang dari rumah." "Saya gak lihat, Bu. Kebetulan saya juga baru aja pulang dari terminal bus, jemput ibu saya." "Oh, ibu kamu sudah pulang?" "Iya, Bu, mari mampir, tapi ibu saya sudah tidur, bentar saya bangunkan." "Ya." "Gak usah, Nak Rudi, ibu juga buru-buru, harus cari Yani lagi." "Ibu, apakah itu suara ibu? Mengapa Mas Rudi mengatakan tak melihatku? Sedangkan kini aku tengah berada di sini dengannya. Bukankah ia yang mengajakku kemari?" Mas Rudi yang masih berdiri di mulut pintu rumah dan hanya membukakan pintunya setengah, membuat ibu yang di luar rumah tak mampu melihatku, begitupun dengan diriku yang tak bisa melihatnya. Namun, aku yakin dari suaranya, itu adalah suara ibuku. Aku hanya bisa mendengarkan suaranya saja yang penuh dengan kekhawatiran. "Ibu, aku ada di sini." Aku mencoba untuk bangkit, tetapi tiba-tiba gerak badanku seperti terkunci. Aku tak mampu untuk bergerak. "Ibu, tolong aku. Aku di sini, Bu," kataku sambil berteriak. Namun, ibu sepertinya tak mendengar. Terbukti dari ibu yang kemudian pamit pada Mas Rudi. "Maaf, ya, Nak Rudi, ibu ganggu. Ibu mau mencari Yani lagi, ibu sangat khawatir." "Ibu beneran gak mampir dulu?" "Pak RT, Pak Haji, mari mampir." "Maaf, ya, ibu gak bisa mampir dulu dan maaf sekali lagi ibu ganggu kamu jam segini." "Gak apa-apa, Bu, lagian saya juga belum tidur, ibu saya sakit, nanti kalau udah azan subuh, saya ikut bantu ibu mencari Yani, saya pasti ikut mencari." Aku tak tahu siapa saja yang ada di luar sana, tetapi mereka sepertinya sedang mencariku. "Namun, Pak Haji, bukankah tadi dia yang mengantar kami ke sini? Dan aku juga tak mengerti mengapa Mas Rudi tega melakukan ini padaku." "Ibu, Pak Haji, tolong aku di sini, Bu." Aku masih tak mampu untuk bergerak, dan mereka sama sekali tak mendengar suara dari jeritanku. Aku menangis sejadi-jadinya, aku memang bodoh, begitu mudahnya percaya dengan Mas Rudi yang sepertinya memiliki niat jahat terhadap diriku sedari awal. Suara knalpot motor kembali berbunyi, kini suaranya terdengar menjauh, semakin perlahan, dan hilang tak terdengar lagi. Kemudian Mas Rudi menutup kembali pintu rumahnya, ia menguncinya. Kini ia duduk tepat di sampingku yang masih menangis. Aku masih tak percaya dengan apa yang baru saja Mas Rudi lakukan padaku. Dengan lembut Mas Rudi membelai rambutku yang sudah kaku karena lumpur mengering. Dia mengelap air mata yang menetes dengan ibu jarinya. "Sayang, maafin Mas." "Ya, Mas cuma ingin buat kamu bahagia." Aku yang masih menangis dan masih tak mampu untuk bergerak hanya bisa pasrah melihatnya. Kini ia menatap mataku dengan tajam. Aku tahu, pasti kini ia akan melakukan sesuatu pada diriku. Sekuat tenaga aku mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi usahaku sia-sia. Aku masih diam terpaku tak mampu bergerak sedikit pun, hanya memejamkan mata yang kini bisa aku lakukan.
Kini aku yang masih dalam keadaan terpejam, merasakan tubuhku diangkat, aku kembali membuka mata, dia tengah membawaku masuk ke dalam kamar mandi. Dia merebahkan tubuhku pada bak mandi yang sudah berisi air hangat, dan di atasnya bertabur bunga melati. Sebelumnya dia sudah melucuti semua pakaian yang sedang kukenakan satu persatu, lalu dia mengecup keningku sangat lembut, kemudian dia kembali berucap, "Aku hanya ingin membuat kamu bahagia, Dek." Lagi-lagi hanya dengan suaranya saja begitu mudahnya ia mampu membiusku. Dia pun menanggalkan semua pakaian yang ia kenakan hingga benar-benar terbuka seluruhnya. Dia kini ikut masuk ke dalam bak mandi, dia mengangkat tubuhku yang masih kaku dengan perlahan hingga aku berada dalam pangkuannya. Dia yang berada di bawah, membasuh sekujur tubuhku dengan air yang ada di dalam bak mandi ini, mengusapnya perlahan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku hanya bisa diam mematung, air mata yang tadi mengalir kini sudah tak keluar lagi. Tangannya membelai dan menggerayangi setiap inci dari tubuh ini. Bibirnya yang kini kurasakan basah mengecup leherku dengan dalam hingga menghasilkan sebuah bunyi decakan. Kita mandi bersama dalam satu bak yang sama. Membasuh semua kotoran serta luka yang selalu aku dera, yaitu rasa kesepian yang selalu saja kurasakan. Luka kesepian perlahan hilang. Aku yang kini dalam dekapannya, ingin mengucapkan terima kasih, siapapun atau apapun engkau, kau mampu mengisi kesepian ini. Kami sudah selesai mandi, kini aku mampu untuk menggerakkan kembali tubuhku. Dia bangkit dari bak mandi, lalu dia menggenggam erat jemariku, dan menuntunku untuk keluar dari bak mandi juga. Kami yang basah berjalan bergandengan masuk ke dalam sebuah kamar, yang sepertinya kamar milik Mas Rudi. Aku tak bisa bicara apa-apa, bukannya aku tak mampu untuk berbicara, tetapi aku tak tahu apa yang harus aku bicarakan lagi padanya. Kini ia memakaikan aku sebuah baju berbahan halus dan lembut. Kemudian dia menggendongku dan merebahkan tubuhku ke atas ranjang tidur. "Kamu istirahat, ya, Dek, kamu jangan dulu kemana-mana. Kamu percaya saja sama aku, dan kamu akan bahagia selamanya." Kata-kata yang ia ucapkan begitu lembut mengalun di daun telingaku. "Tapi besok aku harus berada di sekolah, Mas. Mas sudah bilang sama kepala sekolah kalau kamu gak bisa masuk sekolah karena sakit. Soal ibumu, nanti Mas akan urus. Mas mau apakan ibuku? Aku gak akan menyakitinya, Dek, kamu tenang aja. Aku gak mau buat ibu khawatir, Mas." "Iya, sayang. Mas gak akan buat ibu kamu khawatir, ya. Kamu janji?" "Ya, Mas janji." "Sebenarnya Mas ini siapa? Kok kamu nanya seperti itu?" "Mas Rudi yang aku kenal tak seperti ini, Mas. Aku masih Rudi yang dulu, kamu jangan berpikir yang enggak-enggak, ya, Dek. Tapi kamu benar-benar beda, Mas. Tapi kamu suka, kan?" Aku hanya mengangguk dan kami pun berpelukan. "Mas Rudi, aku ingin selalu bahagia terus bersama kamu, Mas." Kataku yang sudah tak kuasa menahan gejolak dalam diri, pada dia yang sedang terlihat rakus menjilati leherku. "Iya, sayang. Tentu saja, Mas akan selalu membuat kamu bahagia selamanya." Kata-katanya seperti apa yang tertulis dalam novel cinta yang pernah aku baca. Membuat bahagia selamanya. Selamanya itu sampai kapan? Sampai aku mati. Ya, dulu aku memiliki rentetan pertanyaan demikian, tetapi dekapannya kini mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Aku pasti akan bahagia, Mas, selamanya. Bersama dekapanmu yang menangkan ini. Jika kalian pun bertanya sampai kapan selamanya itu, kalian akan menemukan jawabannya ketika kalian mendapatkan dekapan seperti yang tengah aku rasakan. Kini, dan dengan bodohnya kalian pun akan percaya, dekapan itu akan membawa kebahagiaan pada kalian selamanya, selama-lamanya, hingga kalian berharap tak terhingga lamanya. Azan subuh terdengar sayup-sayup berkumandang dari kejauhan, kini dia terlihat tergesa-gesa, dia pergi keluar dari kamar ini. Sebelumnya dia kembali mengecup keningku, dan berkata, "Kamu istirahat, ya, Dek." Sambil menutup kedua mataku dengan tangannya, setelah itu lagi-lagi aku kembali tak sadarkan diri. Tamat.